warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ikhwani fillah, a'azzallahu wa iyyakum. Pembahasan kita yang terakhir, pembahasan tentang sebab-sebab yang mendorong ghibah. Beberapa penyebab yang mendorong seseorang melakukan perbuatan ghibah. Yang pertama, melampiaskan amarah. Yang kedua, untuk basa-basi dengan kawan-kawannya, menyetujui sikap kawan-kawan dan teman-temannya untuk mencari muka di hadapan mereka agar dia dianggap sama seperti mereka. Kalau dia mengingkari, dia takut dianggap tidak seperti mereka. Yang ketiga, di antara penyebab orang itu ghibah, keinginan untuk menaikkan diri dengan merendahkan orang lain. Keinginan untuk meninggikan dirinya dan merendahkan orang. Demikian juga hasad, hasad terhadap seseorang yang dipuji, yang disanjung. Dia terkadang menggunjing orang tersebut untuk menjatuhkan kehormatannya karena dia tidak senang orang yang dighibai itu disanjung-sanjung di tengah-tengah masyarakat. Dan yang keempat di antara sebab-sebab yang mendorong kepada ghibah adalah main-main dan gurauan. Gurauan. Orang hanya sekedar guyonan lalu menyebut keburukan orang lain. Niatnya tidak untuk menjatuhkan orang yang disebut namanya. Niatnya sekedar untuk gurauan, untuk candaan. Ini juga termasuk ghibah yang diharamkan. Main-main dan gurauan itu salah satu penyebab orang ghibah, yaitu dengan menyebut orang lain dengan sesuatu yang membuat orang-orang tertawa dengan cara menirunya, sampai-sampai ada orang yang menjadikan hal ini sebagai profesi. Komedian, tapi lawakannya dengan menyebut keburukan orang, menyebut aib orang lain yang membuat orang lain tertawa. Ini sudah menjadi profesi atau perbuatan sebagian orang. Mulai tahun berapa Hijriah itu? 500-an. Dan sekarang pun masih tetap berlanjut. Sekarang ada profesi di mana seseorang membuat orang lain tertawa atau membuat masyarakat tertawa, yang terkadang candaannya itu atau cara dia membuat tertawa orang lain itu dengan cara menyebut-nyebut aib orang lain, menyebut-nyebut keburukan, dan ini termasuk perbuatan ghibah. Ikhwani fillah, bagaimana kita mengobati perbuatan ghibah ini? Karena ghibah ini termasuk perbuatan dosa besar, dan perbuatan dosa itu penyakit. Orang yang melakukan perbuatan dosa, orang yang di dalam dirinya ada penyakit. Obatnya apa? Apa yang perlu dilakukan oleh seseorang yang jatuh pada perbuatan ghibah atau akan melakukan perbuatan ghibah? Untuk pengobatan ghibah, hendaknya pelakunya menyadari bahwa perbuatannya tersebut mengundang murkanya Allah dan amarahnya Allah. Ini yang pertama.
menyadari bahwa perbuatannya itu mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim ketika dia sadar, seorang muslim ketika dia sadar bahwa perbuatannya mendatangkan siksa, mendatangkan murka, dia akan takut, dia akan meninggalkan perbuatan tersebut. Ini ikhwani fillah, ini salah satu faktor yang bisa mencegah kita dari perbuatan dosa adalah menyadari sanksi yang datang dari Allah dari perbuatan dosa tersebut. Menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini mendatangkan murkanya Allah. Kemudian wallah alam ikhwan, makanan hadha ahsan nanti ikhwan. Wallahi ya mungkin nanti aja pulangnya ya ikhwan, atau pas datang. Kemudian yang kedua ikhwan, bahwa kebaikannya dia harus menyadari bahwa kebaikannya akan diambil oleh orang yang diribai. Jangan coba-coba mengribai seseorang. Sadari bahwa perbuatan kita di hari kiamat, perbuatan kita itu akan menyebabkan kebaikan kita diambil oleh orang yang kita gunjing. Ya Allah, padahal pada saat itu semua manusia membutuhkan apa? Membutuhkan kebaikan. Membutuhkan pahala, sekecil pahala atau sekecil amal kebaikan itu betul-betul sangat dibutuhkan. Amal-amal ringan, sunnah-sunnah. Di hari kiamat orang akan menyesali kenapa mereka meninggalkannya. Kenapa? Karena mereka melihat pentingnya mendapatkan pahala. Namun justru orang-orang yang suka menggonjing, Allah akan limpahkan, alihkan pahalanya kepada orang yang digonjing. Bahwa kebaikannya akan diambil oleh korbannya. Bila dia tidak mempunyai kebaikan, maka keburukan korban akan dipikulkan kepadanya. Kesadaran-kesadaran seperti ini, insya Allah kata Syekh, barang siapa mengingat-ingat semua ini, niscaya dia tidak melepaskan lisannya untuk ghibah. Ya, maka ini salah satu cara kita membentengi diri kita agar tidak jatuh perbuatan ghibah, dan sebetulnya semua perbuatan dosa, ingat dampak dari perbuatan dosa itu. Ingat dampak dari perbuatan dosa. Itulah salah satu manfaat dari kita mengkaji ilmu targhib wa tarhib. Targhib dan tarhib itu yakni ilmu yang membahas tentang fadilah-fadilah suatu amalan dan ancaman-ancaman dari perbuatan dosa. Karena dengan kita mengetahui fadilah dari satu amalan, kita akan tergerak, terdorong untuk melakukan amalan tersebut. Dan ketika kita mengetahui dampak buruk dari satu perbuatan dosa atau siksa yang berat dari satu perbuatan, maka kita pun akan meninggalkan. Ya. Itu salah satu pentingnya kita mengetahui pahala dari satu kebaikan dan dosa dari sebuah keburukan. Kita perlu tahu agar apa? Agar bisa menjadi pendorong kalau itu amal kebaikan dan pencegah kalau itu amal keburukan. Kemudian bila hendak menghibah, kalau kita mau menggunjing orang, hendaknya melihat kepada aib diri sendiri. Hendaknya melihat kepada aib diri sendiri, sibukkan diri untuk memperbaikinya.
Dan hendaklah malu mencela orang lain padahal dirinya tercela. Bahkan terkadang orang yang dibicarakan lebih baik, jauh lebih baik, lebih mulia dari dirinya. Apa dahaya? Dan betapa banyak ikhwani fillah orang-orang yang tidak melakukan kebaikan-kebaikan, kontribusi yang nyata, membicarakan orang-orang yang sudah melakukan banyak kebaikan hanya karena satu dua kesalahan. Demi Allah ikhwani fillah, kalau kita punya harga diri dan rasa malu, tanpa perlu kita tahu dosanya apa, orang tidak akan melakukan ghibah, Pak. Karena perbuatan ghibah itu bagi orang-orang mulia itu tercela, mencederai kehormatan. Lanang dak ghibah, tidak suka menggunjing. Apalagi orang yang punya rasa malu, jiwa malu, dia akan malu menyebut orang lain. Ketika dia mau menyebut keburukan orang lain, dia melihat kepada dirinya, ya Allah, saya lebih buruk. Ya. Introspeksi diri. Hendaknya malu mencelah orang lain padahal dirinya tercela. Sebagian dari mereka berkata, bila kamu mencela orang lain dengan sesuatu yang ada pada dirimu, maka bagaimana orang yang matanya cacat satu mencela mata orang lain? Ya. Bila kamu mencela orang lain dengan sesuatu yang tidak ada pada mereka, maka hal itu lebih berat di depan Allah dan terlebih di depan mata manusia. Ikhwani fillah, seandainya pun seseorang menyangka dirinya bebas dari aib, ya, walaupun tidak ada orang bebas dari aib. Kalaupun dia menyangka dirinya bebas dari aib, maka hendaklah dia sibukkan dirinya dengan bersyukur kepada Allah. Tidak perlu mengotori diri dengan aib paling buruk, yaitu ghibah. Ya. Artinya kalau kita merasa alhamdulillah, saya sudah menghindarkan diri saya dari perbuatan-perbuatan buruk, dari keburukan-keburukan, alhamdulillah, maka apa yang sudah dihindari hendaknya terus dijaga. Ketika dia menyadari dirinya terhindar dari keburukan, jangan kotori dengan keburukan, yaitu ghibah. Sibukkan dengan disibukkan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana dia tidak rela orang lain menghibahnya, maka semestinya dia juga tidak rela menghibah orang lain. Ya. Nabi SAW beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, la yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maka ukuran keimanan di antara ukuran keimanan itu kita memperlakukan orang sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kalau kita punya cara pandang melakukan atau cara pandang seperti itu, saya senang diperlakukan seperti ini, maka saya akan memperlakukan orang seperti ini. Saya tidak suka diperlakukan orang dengan cara digunjing, dihina, maka saya tidak akan menggunjing, saya tidak akan menghina. Orang seperti ini di antara ciri keimanan. Antum bisa menilai diri kita, diri antum, diri saya, diri semuanya bisa menilai bagaimana kualitas keimanan, maka nilailah bagaimana sikap kita kepada orang lain. Kalau kita modelnya manusia egois, ya, pengen orang egois itu yang penting anak. Ya, yang penting saya tidak peduli dengan orang. Orang mau sakit hati, orang mau celaka, orang mau tidak suka, saya tidak peduli. Ya.
Orang seperti ini ikhwani fillah, Nabi yang mengatakan la yu'min. La yu'min bukan berarti tidak beriman, tapi tidak sempurna imannya. Ikhwani fillah, maka kita juga perlu mengingatkan diri kita, sebagaimana saya tidak senang digunjing, maka kenapa saya menggunjing orang lain? Kan itu juga aib buat kita. Saya tidak suka dijadikan bahan pembicaraan di belakang saya. Saya tidak senang kehormatan saya dirusak, dikotori. Kenapa saya harus mengotori kehormatan orang? Maka hendaknya setiap orang memperhatikan sebab yang mendorongnya melakukan riba. Berusaha semampunya untuk memutuskan sebab-sebab itu, karena pengobatan terhadap suatu penyakit adalah dengan memutuskan sebabnya. Ya, kita sudah bahas penyebab orang melakukan riba apa tadi? Amarah. Ya. Di antaranya apa? Ada masih ingat? Yang pertama melampiaskan amarah. Yang kedua apa? Di antaranya ingin diterima, betul. Ingin diterima di komunitasnya. Ya. Ketika komunitasnya menggunjing, dia pun ikut-ikutan. Biar apa? Biar dia diterima. Biar tidak dianggap orang yang aneh sendiri, orang yang alim sendiri. Ya, itu di antara faktornya. Termasuk ingin meninggikan diri. Ini sebab-sebab ikhwani fillah, bagaimana kita menghindarkan diri, maka sebab-sebab ini diputus terlebih dahulu, Pak. Karena pengobatan terhadap suatu penyakit adalah dengan memutuskan sebabnya atau akarnya. Akar masalahnya apa? Ya. Kami sudah menyebutkan sebagian dari sebab-sebabnya. Mengobati amarah dengan apa yang akan hadir dalam kitab amarah. Nanti ada pembahasan tentang amarah. Mengobati sikap mencari muka dengan mengetahui bahwa Allah marah terhadap siapa yang mencari ridhonya makhluk dengan murkanya Allah. Dengan cara kita menyadari bahwa Allah murka kepada manusia yang mencari ridhonya makhluk, tapi dengan murkanya siapa? Allah. Ingin diterima di tengah-tengah masyarakat, ingin diterima di tengah komunitasnya, tapi dengan cara yang membuat Allah murka. Seorang muslim seharusnya dia mengedepankan ridhonya Allah. Dia lebih takut dari murkanya Allah daripada dari amarah manusia. Sebaliknya, dia patut marah kepada rekan-rekannya. Ya, mengobati yang lainnya juga seperti ini. Ikhwani fillah azallallahu iyyakum. Kemudian ghibah bisa terjadi dengan hati. Bagaimana ghibah dengan hati itu? Su'udzan, berburuk sangka terhadap kaum muslimin. Dan kita insyaallah sudah hafal ayat yang melarang kita su'udzan, wala tajassasu wala yaghtab ba'dhakum ba'dha. Ya. Jangan kalian saling mencari-cari kesalahan. Itu afwan, itu larangan tajassus. Kalau su'udzan apa? Firman Allah dalam surah Al-Hujurat, ikhwan. Ya Allah, dalam surah Al-Hujurat Al-Hujurat, larangnya su'udzan apa? Allahu Akbar. Ya. Hafal surat Al-Hujurat kau? Surah Al-Hujurat. Wala la su'udzan. Na'am, ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dakum ba'dha. Ijtanibu, kata Allah, jauhilah, jauhilah, jangan dekati perbuatan. Ya. Katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm. Karena sebagian prasangka itu
dosa. Prasangka apa? Ya su'udzan, berburuk sangka kepada kaum muslimin. Dzan, prasangka ikhwan, sesuatu di mana jiwa cenderung kepadanya dan hati mengarah ke sana. Anda tidak berhak menduga buruk terhadap seorang muslim kecuali bila terjadi sebuah perkara yang jelas yang tidak bisa diasumsikan lagi. Sudah tidak ada celah untuk husnudzan, sudah kelihatan. Ya sudah, tidak bisa. Tapi ketika masih ada celah, masih ada pintu Anda bisa husnudzan, maka jangan suudzan. Itu yang seharusnya menguasai penilaian kita terhadap kaum muslimin. Jangan sebaliknya. Selalu suudzan dan tidak mau masuk, tidak mau melihat celah-celah yang dimana dia bisa husnudzan. Maka dia tutup celah-celah itu. Pokoknya jelek orang ini. Dan itu menunjukkan jeleknya, kotornya jiwa. Jiwa yang kotor itu, Pak, akan terlihat dari lisannya, dari pikirannya, dari penilaiannya. Itu selalu negatif dia. Diajak positif susah. Diajak untuk husnudzan tidak bisa. Itu dari mana? Dari dalam. Ya. Manusia ada pepatah yang mengatakan setiap teko atau ceret atau tempat air itu mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Kalau yang di dalamnya teh, ya keluarnya teh. Ya, itu seperti hati. Kalau yang di dalamnya susu, kalau dituang ya keluarnya susu. Tidak mungkin susu berubah jadi kopi. Kalau di dalamnya baik, selalu berpikir positif, ya keluarnya nanti seperti itu, Pak. Makanya ikhwani fillah, antum, kita, saya, jangan memperlihatkan keburukan jiwa dari sikap kita. Orang bisa menilai. Orang kalau kerjaannya suudzon, Pak, ketika bicara tentang fulan suudzon, orang akan menilai Anda siapa. Dan banyak nasihat-nasihat dari salafus saleh terkait dengan anjuran untuk husnudzan. Bahkan jika kita menemukan, melihat satu perbuatan yang di situ bisa kita husnudzan, maka carilah cara agar kita masih bisa husnudzan. Kecuali tadi ketika perbuatan itu sudah tidak yahtamil, tidak mengandung atau tidak bisa diasumsikan lagi, ya sudah, berarti penilaian itu bukan suudzon, tapi memang penilaian berdasarkan fakta yang terjadi. Bila ada orang adil, yakni jujur dan baik, mengabarkan kepadamu, lalu hati cenderung membenarkannya, maka bisa dimaklumi karena dia orang baik. Karena bila kamu mendustakan, maka kamu sudah berburuk sangka kepada pembawa berita. Dan tidak patut kamu berbaik sangka kepada seseorang dan berburuk sangka kepada orang lain. Oleh karena itu ikhwan, ketika datang berita baik pun, kita tidak langsung menolak. Dari orang yang adil, ya, orang yang jujur. Tapi perlu diteliti. Perlu diteliti. Adakah di antara keduanya hasad atau permusuhan? Karena terkadang orang jujur pun menyampaikan berita, faktornya faktor apa? Hasad, dengki. Sehingga penilaian orang sezaman, seprofesi, itu tidak bisa dijadikan ukuran. Satu orang menilai orang yang seprofesi, sezaman, penilaian ini tidak bisa dijadikan ukuran. Dan ini sudah menjadi kaedah di dalam menilai satu riwayat atau satu peringatan dari seseorang. Tidak serta-merta kalau ada ulama menilai buruk ulama yang sezaman, tidak serta-merta ucapan ini diterima, Pak. Kenapa? Bisa jadi hasad.
Ulama apakah bisa hasad? Sangat bisa. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada manusia yang lepas dari hasad itu. Hasad itu semuanya bercokol dalam diri kita, tergantung kita mau memelihara atau kita lawan, Pak. Karena manusia sifatnya tidak pengen ada orang unggul, mengungguli dirinya. Tidak pengen dia berada di bawah dari orang lain. Itu sifatnya manusia, Pak. Makanya hasad ini, ikhwani fillah, penyakit penyakit yang berbahaya dan penyakit yang terkadang tidak dirasakan oleh orang yang punya penyakit hasad tersebut. Makanya ikhwan, ketika kita sudah mulai membicarakan orang, Pak, hentikan. Alasan apa hentikan? Bisa jadi karena apa? Hasad yang mendorong kita mengeluarkan kata-kata itu. Nanti kecuali beda lagi, kecuali amar ma'ruf nahi munkar lain lagi. Itu pun harus jaga niat. Ya. Itu bukan masuk pada bab ini, bukan masuk pada bab su'udzan. Ikhwani fillah, sebaiknya kamu patut menitiadakan di antara keduanya hasad atau permusuhan, sehingga muncul tuduhan disebabkan karena itu. Bila terlintas dugaan buruk terhadap seorang muslim, maka kamu harus lebih memperhatikannya dan mendoakan kebaikan untuknya, karena hal itu membuat setan marah dan menolaknya darimu. Ya. Kalau kita melihat keburukan dari saudara kita, maka doakan kebaikan. Doakan agar dia diberi hidayah. Dan itu yang tidak disukai oleh syaitan. Karena syaitan itu menyukai kalau kita mendengar keburukan, lalu kita semakin memburuk-burukkan, menyebarkan keburukan. Itu yang membuat setan bertepuk tangan. Ketika kita menutup pintu ghibah, syaitan itu tidak akan senang. Karena setan senang dengan segala macam kemaksiatan. Karena hal itu membuat setan marah dan menolaknya darimu, sehingga dia tidak membisikkan kepadamu pikiran buruk karena takut terhadap apa yang kamu lakukan, yaitu perhatian dan doamu. Bila seorang muslim, ikhwan, melakukan kesalahan, naam, dia salah, dia melakukan perbuatan dosa, apa yang kita lakukan? Nasihatilah secara rahasia. Ya. Nasihatilah secara rahasia. Itu perbuatan orang muslim yang baik. Sangat disayangkan ketika kita melihat saudara kita melakukan kesalahan, kita tidak menyampaikan nasihat kepada yang bersangkutan, tapi sudah menyebarkan berita tentang keburukan orang ini. Ya. Bukan seperti itu caranya. Memberi nasihat, maka nasihatilah ia secara rahasia. Ketahuilah bahwa di antara buah su'udzan adalah memata-matai. Ya. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dakum ba'dha. Ya. Susunan ayat itu, Pak, ada maknanya. Dijelaskan oleh para ulama, orang kalau sudah mulai su'udzon, maka su'udzonnya akan melahirkan perbuatan tajassus, akan melahirkan perbuatan memata-matai. Perbuatan tajassus akan melahirkan perbuatan ghibah. Kalau kita tidak ingin sampai pada perbuatan ghibah, maka jangan su'udzon, selesai.
Ditutup, pintu dzannya itu ditutup, maka tidak akan terbuka pintu-pintu yang lain. Tapi kalau satu pintu dosa dibuka, akan membuka pintu-pintu dosa yang lain. Maka orang kalau sudah sadar, iki dosa, tutup. Dan di antara ikhwani fillah, cara kita menutup pintu dosa dalam bab ghibah itu ketika kita mendengar ghibah, tugas kita adalah mencegah orang tersebut agar tidak menggunjing, mengingatkan orang tersebut, dan ini punya fadilah, punya keutamaan. Nabi SAW bersabda, man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhi nar yaumal qiyamah. Siapa yang mencegah orang ketika merusak kehormatan saudaranya, dia cegah, maka Allah akan mencegah wajahnya dari jilatan api neraka. Keutamaan orang yang menutup pintu ghibah. Di majlis ada orang membicarakan orang lain, langsung kita ingatkan, ya akhi, taqillah, taqillah. Jangan bicarakan saudara antum. Ya. Kalau dia punya kesalahan punya ini, kita datang ke sini, sampaikan nasihat. Sampaikan nasihat kepada yang bersangkutan. Kehormatan seseorang bukan dijadikan bahan rujaan. Ya. Bahan apa? Bahan rujakan, tahu rujakan, Pak? Ya. Yukul bareng-bareng. Dagingnya saudara kita diyukul bareng, dimakan bareng-bareng. Ya. Bukan seperti itu perilaku seorang muslim yang baik. Ketahuilah bahwa di antara buah su'udzan adalah memata-matai. Karena hati tidak puas hanya dengan dugaan. Sebaliknya ia akan mencari sehingga ia pun sibuk dengan memata-matai. Hal ini dilarang karena ia menyeret kepada pembongkaran terhadap aurat seorang muslim. Seandainya ia tidak terbuka untukmu, maka hatimu lebih selamat bagi seorang muslim. Ikhwani fillah azzallahu ayyakum. Ghibah secara umum haram, termasuk dosa besar. Dan tidak boleh kita melakukan perbuatan ghibah. Namun ada beberapa kondisi seseorang boleh membicarakan aibnya orang. Dan kondisi ini terbatas dan harus dibatasi. Karena ini pengecualian. Sesuatu yang dikecualikan maka tidak boleh diremehkan, atau kaedah-kaedahnya tidak boleh diremehkan atau digampangkan. Karena ghibah hukum asalnya haram. Tapi ada kondisi di mana seseorang boleh membicarakan aib saudaranya. Dan ini dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya apa yang disebutkan di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dikatakan, ketahuilah bahwa yang dibolehkan dalam menyebutkan keburukan orang lain adalah untuk sebuah tujuan yang sahih. Tujuan yang benar dalam syariat. Tujuannya benar menurut syariat. Yang tidak mungkin diwujudkan kecuali dengan ghibah. Tujuan ini tidak akan tercapai kecuali dengan menyebut keburukan orang. Tapi kalau ada tujuan yang baik, bisa tidak menyebutkan keburukan yang bersangkutan, maka jangan disebut. Hal itu mengangkat dosa ghibah. Yakni kalau tujuan benar dalam oleh syariat dan tidak mungkin diwujudkan kecuali dengan ghibah. Tujuan-tujuan tersebut diantaranya. Yang pertama, kasus kezaliman. Orang yang dizalimi boleh menyebutkan orang yang menzaliminya manakala dia mengadukannya kepada pihak yang berwenang agar mengambil haknya dari orang yang berbuat zalim itu. Orang diperlakukan secara zalim. Dia tidak berdaya untuk menahan kezaliman tersebut. Maka dia melapor kepada orang yang bisa mengambil haknya dia dari orang berbuat zalim ini. Dia pun datang, dia menyebutkan, ya fulan, ya. Mungkin sekarang aparat. Ya fulan, harta saya dirampas oleh si fulan.
Riba apa tidak itu, Pak? Menggunjing apa tidak? Harta saya dirampas oleh si fulan. Menggunjing apa tidak? Menggunjing, tapi boleh. Kenapa? Karena dia ingin mengambil haknya. Dia melapor kepada orang yang berwenang mengambil haknya darinya. Tapi kalau antum menyebutkan kezaliman orang di depan orang yang gak punya, gak bisa bantu apa-apa, ya gak boleh tetap. Kembali kepada hukum asal. Kemudian yang kedua, dalam rangka untuk meminta pertolongan dalam merubah kemungkaran dan mengembalikan pelaku kezaliman ke jalan yang benar, itu boleh. Saya punya kawan. Kawan saya ini berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah. Taruhlah dia tidak sholat. Ana kasih nasihat, dinasihati, saya kasih nasihat, tak mempan dia. Lalu saya berpandangan bahwa ada orang yang mungkin bisa memberi nasihat kepada si fulan ini. Orang ini lebih dihormati, orang ini mungkin bisa lebih menyentuh dalam menyampaikan nasihat. Saya pun datang kepada orang ini. Ya fulan, tolong nasihati si fulan yang tidak sholat. Boleh, Pak, itu kita riba, tapi ribanya boleh. Karena saya sudah tidak bisa lagi menasihati si fulan ini. Kan kita ngomong, minta pertolongan kepada orang untuk merubah kemungkaran. Kita ketika meminta pertolongan itu, kita sedang menggunjing, tapi menggunjing yang boleh. Kemudian yang ketiga, dalam rangka meminta fatwa. Dalam rangka meminta fatwa. Misalnya, seseorang berkata kepada mufti, orang yang dimintai fatwanya, fulan menzalimiku atau mengambil hakku, lalu bagaimana cara mengambil hakku darinya? Menyebut nama fulan secara langsung adalah boleh, dan yang lebih baik adalah dengan kata sindiran. Artinya tidak menyebut secara langsung, seperti apa pendapatmu tentang seseorang laki-laki yang dizalimi oleh bapak atau saudaranya. Dia tidak menyebut nama. Itu lebih baik. Tapi kalau dia sebut boleh. Minta fatwa. Dan ini tidak hanya terkait masalah kezaliman, ikhwani fillah. Ya. Contohnya seperti dan dalilnya, ya. Dalil dibolehkannya menunjuk dalam masalah menunjuk hanya menyebutkan nama adalah hadis Hindun, istrinya siapa? Abu Sufyan. Yang masyhur, ya. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan tentang suaminya. Abu Sufyan adalah laki-laki yang kikir, bakhil. Bakhilnya dia itu sampai-sampai tidak memberi nafkah yang wajib kepada kami, aku dan anak-anakku. Istri melapor, minta fatwa kepada Nabi. Dia sebut keburukan suaminya. Boleh. Dia minta fatwa, apakah boleh saya mengambil harta suamiku tanpa sepengetahuannya? Boleh, sekedar secukupnya, kata Nabi, dengan cara yang ma'ruf. Diperbolehkan. Maka dari sini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, seseorang boleh menceritakan keburukan, bahkan dalam konteks suami istri boleh, tapi khusus meminta fatwa. Ada problem yang ingin diselesaikan, ya. Ada masalah yang ingin diselesaikan, boleh. Dan haram istri menceritakan keburukan suaminya di depan kawan-kawannya, dibuat cerita-cerita biasa. Ya Allah. Atau sebaliknya, suami menceritakan keburukan istri di depan orang, tidak dalam rangka meminta fatwa, tidak dalam rangka untuk meminta nasihat. Itu lebih buruk, ma'asyiral muslimin, daripada kita ghibah orang di luar lingkaran kita, Pak. Ghibah terhadap kerabat, terhadap orang yang paling dekat dengan kita, itu lebih besar dan lebih jahat daripada ghibah di luar kerabat kita. Ini na'udzubillah, terkadang perempuan-perempuan duduk kumpul ngerasa ini apa? Bojone, la haula wala quwata illa billah.
atau sebaliknya. Tapi biasanya kelihatannya perempuan yang suka ngerasani bojone. Sahih. Nah. Haram ikhwan fillah. Kalau dengan orang lain saja haram, apalagi dengan kalaupun dia ingin dia ada masalah, maka dia boleh menceritakan hanya kepada orang yang bisa memberikan jawaban atau menyelesaikan masalah itu saja. Di luar itu tidak diper. Kenapa? Kembali kepada hukum haramnya ghibah. Keempat, di antara penyebab atau hal yang menyebabkan ghibah itu boleh adalah dalam rangka memberi peringatan kepada kaum muslimin. Ya. Misalnya Anda melihat seseorang yang belajar fiqh, belajar agama, mendatangi ahli bidah, atau kepada orang fasik dia terus berulang-ulang mendatangi ahli bidah atau ahli fasik, Anda takut dia ketularan, maka Anda boleh membuka keadaan yang sebenarnya. Boleh ghibah. Ya akhi, saya ngelihat kok antum datang ke si fulan, antum belajar agama. Si fulan hadha rafidhi, si fulan hadha syi'i, mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina ummul mukminin. Itu memberi peringatan agar kita menyelamatkan orang sehingga tidak tertular penyimpangannya, kesesatan akidahnya. Ini boleh, ikhwani fillah. Demikian juga bila kamu tahu bila hamba sahayamu mencuri atau berbuat fasik, maka kamu belum boleh menyebutkannya kepada pembeli. Ya. Ada boleh, ikhwan. Atau tidak, orang yang punya kesesatan dalam agama, orang yang menyimpang, orang yang buruk muamalahnya. Saya tahu ini orang sangat buruk dalam bertransaksi dalam urusan harta. Ada orang tidak ngerti transaksi, mau transaksi dengannya. Kita ingatkan, ya akhi, saya sarankan antum tidak dengan si fulan. Si fulan ini korbannya sudah banyak. Boleh Pak, antum selamatkan. Ini memberi peringatan dari orang yang betul. Tapi ingat, orang yang diperingati atau orang yang menjadi diperingatkan darinya adalah orang yang jelas menyimpang. Ya. Bukan menurut asumsinya, bukan menurut pandangan pribadinya. Kemudian demikian juga orang yang meminta pendapat karena hendak menikahkan atau menitipkan amanah. Dia boleh menyebutkan apa yang diketahuinya dengan maksud menasihati orang yang meminta pendapat. Ada si fulan datang kepada kita, kepada antum pada saya, ya fulan, ustaz, ya syekh, antum tahu fulan? Nah, anak tahu. Gimana menurut antum fulan? Karena dia datang ingin melamar putriku. Saya tahu si fulan ini la yusolli, tidak sholat dia. Saya tahu betul. Bahkan Jumatan tidak sholat. Saya wajib menyampaikan, ya akhi, setahu saya dia tidak sholat. Saya ghibah. Tapi ghibah justru di sini harus. Justru dosa kalau kemudian katakan, oh rejal, khair. Ya. Berarti saya mengkhianati orang yang meminta pendapat. Karena ketika dia tanya kepada saya, dia percaya bahwa kita akan memberikan nasihat yang benar. Termasuk untuk menitipkan amanah. Bagaimana ya khi, harta saya mau saya titipkan, saya mau bagi hasil dengan si fulan. Bagaimana menurut anda? Saya tahu dia penipu. Lah, jangan dia penipu. Dengan maksud menasihati orang yang meminta pendapat, bukan dengan maksud menjelek-jelekkannya. Bila dia mengetahui bahwa dia hanya jera dengan kata-kata terbuka. Ini banyak ikhwan terjadi, saudara kita yang ketika dimintai pendapat, dia tutup keburukan. Ya, terutama dalam urusan rumah tangga. Ketika sudah jadi, kaget orang tua yang menikahkan anaknya. Loh, kok mantuku kayak gini, Rek? Jari ini api. Akhirnya dia protes kepada sahibnya. Anak dulu minta pendapat sama antum bilang khair. Kok dia dak khair? Iya, anak dak enak lena ngomong dak khair. Loh, berat ini.
Bukan masalah dak enak, ini masalah kehidupan orang lain, Pak. Sudah kadung dinikahkan, apalagi perempuan, ikhwan. Perempuan itu kalau nikah dia tahu kemudian cerai, kasihan itu. Zalim, orang yang tahu keburukan seseorang lalu dia diam. Kecuali hamba Allah ini bertobat kepada Allah dan harus jelas tobatnya. Kita tahu si fulan tidak sholat, lalu kita biarkan anaknya orang diminta, la haula. Kejahatan terbesar, dosa terbesar adalah meninggalkan salat. Kita tahu si fulan pemakai, kita diam. Seorang mendatangkan putrinya, menyerahkan kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Anda tahu, Anda diam. Zalim kita. Singkap keburukannya. Agar apa? Orang tidak terbawa kepada kejahatannya. Ada diperbolehkan. Kemudian yang kelima, yang bersangkutan dikenal dengan julukan seperti pincang atau rabun. Maka siapa yang menyebutkannya tidaklah berdosa, namun bila ada cara lain maka ia lebih utama. Ini ghibah diperbolehkan. Menyebutkan aib fisik menyebutkan aib fisik seseorang yang mana itu sudah ma'ruf. Orang itu dikenal dengan sebutan itu dan dia ridha. Boleh Anda menyebut. Si fulan yang botak itu umpamanya. Jangan tersinggung yang botak ya kawan. Umpamanya. Si fulan yang botak itu sudah panggilan umum dan dia tidak marah. Maka boleh. Oh si fulan yang cacat matanya. Oh si fulan. Pokoknya menyebut cacat di mana orang yang disebut dia tidak marah. Kenapa? Karena itu sudah menjadi ciri khasnya dia. Maka ketika menyebut aib seperti itu kita tidak berdosa. Namun para ulama mengatakan bila ada cara lain maka lebih utama tidak disebut. Ya. Kemudian yang keenam, boleh menggunjing seseorang yang secara terbuka, terang-terangan, tidak malu menunjukkan kefasikannya. Orang yang terang-terangan menunjukkan kefasikannya, terang-terangan menunjukkan kemungkarannya, dia tidak malu lagi, maka tidak ada kehormatan bagi orang. Karena dia sendiri sudah membuka aibnya. Maka boleh kita membicarakan orang yang melakukan itu. Di dalam sebuah riwayat, walaupun riwayat ini dhaif, lemah, ikhwani fillah, ya, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Anas dan didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits dhaifah, namun maknanya dibenarkan. Man alqa jilbab al-haya fala ghibata lah. Barang siapa membuang tabir, merobek tabir rasa malunya, maka tidak ada riba baginya. Orang terang-terangan berbuat maksiat, maka tidak ada riba. Imam Hasan al-Basri rahimahullah ditanya, orang fasik yang mengumumkan kefasikannya, ya, mengumumkan itu jelas-jelasan, memperlihatkan kefasikannya, seperti orang yang membuka aurat di depan umum, ya, bangga dengan minum khamar di depan umum. Bila aku menyebut apa yang ada padanya, apakah hal itu riba? Maka Imam Hasan al-Basri mengatakan tidak. Karena dia sudah tidak punya kehormatan. Dia sendiri sudah mengumumkan kepada orang. Riba itu dalam rangka menutup apa? Menutup aib orang agar tidak terbongkar. Ya. Tapi kalau orang sudah membongkar aibnya sendiri, menunjukkan aibnya sendiri, maka tidak ada riba bagi orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjut masih sedikit terkait dengan masalah riba. Pada pertemuan berikutnya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.